Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kembali ke channel saya. Selamat datang bagi yang baru. Abraham Firdaus Gofur Channel, AFG Channel. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang apa tips-tipsnya untuk bisa cair pinjaman di bank ya, atau pembiayaan di bank kalau di bank syariah. Bagi yang belum tahu atau saya ini seperti siapa, tonton di video saya sebelumnya ya. Nanti saya kasih link di atas ini, juga di description. Kali ini kita akan ngobrol, atau kita akan kasih insight atau beberapa informasi, tips apa aja yang bisa teman-teman lakukan ketika mau mencairkan atau teman-teman butuh nih pinjaman. Oke, saya akan jelaskan ada dua jenis ya di perbankan, yaitu syariah atau konvensional. Itu ada dua jenis pinjaman, dilihat dari siapa yang meminjam. Dilihat dari siapa yang meminjam dan karakteristik usaha atau karakteristik pendapatan yang dihasilkan oleh si peminjam itu. Yang pertama adalah fixed income, atau bisa disebut sebagai biasanya teman-teman yang gajian atau penghasilannya itu tetap dari bulan ke bulan. Yang kedua adalah non fixed income, atau bisa diterjemahkan, kita pahami sebagai pendapatannya itu tidak menentu setiap bulan atau setiap jangka waktu tertentu, itu tidak menentu. Jadi itu. Nah, yang akan kita bahas sekarang yang fixed income dulu nih. Jadi nanti yang non fixed income nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke. Pertama, tips-tips untuk teman-teman yang penghasilannya tetap setiap bulan. Biasanya yang sudah gajian dan sebagainya. Pada beberapa bank mungkin teman-teman bisa search sendiri, untuk persyaratannya generik lah, hampir-hampir sama. Tapi ini yang saya mau ya, ada misalkan KTP, data pribadi, KTP, NPWP, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah, atau surat keterangan belum nikah bagi yang belum, slip gaji, mutasi rekening selama 3 bulan. Mohon maaf guys, tiba-tiba TV nyala sendiri. KTP, NPWP, data pribadi semua, kemudian mutasi rekening, slip gaji, biasanya ditambah juga dengan foto, pas foto ya, suami istri. Oh ya, NPWP dan KTP-nya itu biasanya suami istri bagi yang sudah menikah ya. Kemudian apalagi ya, bisa juga peruntukan uangnya itu atau kreditnya itu atau pembiayaannya itu bisa untuk KPR nanti ada dokumen tambahan seperti fotokopi sertifikat, PBB, IMB dan sebagainya. Atau ya kalau yang di bank konvensional ya, pinjam aja untuk multiguna, misalkan untuk beli apa, atau mungkin kredit card kali ya. Biasanya sih ini kita ngomongnya ke multiguna aja. Itu sih bisa teman-teman lihat di website atau di mana ya, yang teman-teman punya keterangan, atau di brosurnya, atau bisa langsung ke banknya. Itu teman-teman bisa lihat dokumen ininya ya, dokumen standarnya seperti apa yang diajukan. Misalkan teman-teman nih saya mau beli rumah deh, KPR. Nah, nanti bisa tanyakan ke customer service atau ke online customer service atau di website masing-masing perbankan. Nah, tips-tipsnya nih untuk bisa cair, disetujui untuk teman-teman meminjam atau menginginkan mendapatkan pencairan pembiayaan di perbankan khususnya.
biasanya sih lembaga keuangan lain ya tidak terlalu jauh lah ya tips-tipsnya untuk itu. Pertama, Slick atau kita biasa dibilang dulunya namanya BI checking itu lancar. Slick itu kalau nggak salah, nanti kalau saya salah silahkan komen ya di bawah. Sistem laporan dan informasi keuangan untuk debitur ya, Slick informasi keuangan debitur di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua lembaga keuangan yang gabung di OJK itu biasanya nanti terintegrasi semua laporannya, termasuk sistem informasi debiturnya. Jadi kalau teman-teman minjem di lembaga keuangan A, misalkan, kecuali koperasi, kalau nggak salah koperasi itu nggak masuk ya, multi finance atau bank, misalkan bank A nih, itu bisa diketahui oleh bank B misalkan dengan sistem informasi debitur itu atau SLIC atau BI checking. Jadi keadaannya lancar gak nih di sana. Nah, kalau teman-teman pernah atau bahkan sering menunggak, yang disebut lancar adalah ketika misalkan tanggal 15 nih jatuh temponya, maka teman-teman itu bayar langsung di maksimum di tanggal 15 itu sejumlah kewajiban yang muncul di bulan itu, tidak kurang ya. Kalau bayarnya cuman setengah atau bahkan kurang 10.000 itu nggak nantinya dilaporkan sebagai debitur yang tidak lancar gitu. Ada nanti di video lain akan saya terangkan apa aja kriteria atau level-level kriteria di sistem informasi debitur itu atau SLIC itu. Harus lancar. Biasanya sih memang ada toleransi ya dari beberapa bank, aturannya beda-beda nih. Ada yang bisa, oh iya nggak apa-apa deh kalau misalkan kartu kredit lupa sehari atau bahkan sampai beberapa puluh hari, tapi maksimum sekian jumlah tunggakannya, misalkan gitu. Atau misalkan ada di nggak apa-apa kalau misalkan itu di kriteria kolektibilitas itu adalah keadaan di mana sang debitur atau peminjam atau yang diberi pembiayaan itu menunggak selama kurun waktu tertentu gitu lah. Itu kalau dikriteria ada kolektibilitas 1, 2 itu nanti kita bicarakan di video lain ya. Itu nanti ada perbankan yang lain-lain, tapi umumnya perbankan pengennya yang lancar nih, yang di tempat lain lancar atau di banknya sendiri sudah lancar, maka itu bagus. Biasanya kalau bisa sih teman-teman sudah punya, biasanya ada bank-bank yang gini loh, yang saya mau, kadang kan kita nggak punya hutang sama sekali ya di perbankan, itu malah nggak bagus di sistem scoring mereka. Ada juga yang seperti itu. Baiknya itu sudah pernah ada atau sudah pernah pinjam minimal dalam 2 tahun terakhir itu, tapi lancar gitu loh, itu baiknya. Tapi nggak banyak banget nih. Kalau banyak, wah udah terlalu banyak utang, kita pinjemin lagi nanti ini lagi udah kesusahan bayar, misalkan kayak gitu. Tapi yang bagus itu ada, tapi nggak terlalu banyak, tapi ya lancar. Itu ya, pertama lancar dan sebaiknya sudah pernah, itu akan scoringnya lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah cash ratio atau pendapatan atau angsuran bulanan
teman-teman itu maksimal itu di 30-50% di semua bank. Kalau teman-teman gajinya 10 juta berarti sekitar 4 ya maksimum angsuran yang maksimumnya ya 3 juta lah yang sudah ada ya maksudnya ya. Dari semua memang beda-beda perbankan itu ada yang menerapkan 30% misalkan maksimumnya di semua bank. Oh udah ada 1 juta berarti angsuran yang bisa kita cairkan cuma 2 juta gitu. Misalkan pendapatannya 10 juta ya. Jadi saya udah nyicil motor nih 500.000. Berarti kalau misalkan dia misalkan 40% pakai cash ratio-nya itu berarti masih ada 3.500.000 lagi. Kalau teman-teman ambil cicilannya 3 juta berarti masih masuk. Itu cepat disetujuinya atau berpeluang besar disetujui. Itu ya. Jadi kalau teman-teman 10 juta terus angsurannya udah 6 juta, nah ini agak warning nih, Misalkan di bank apa di Multif, teman-teman gajinya 10 juta udah ngambil cicilan motor cicilan mobil 6 juta atau 5 juta misalkan. Nah, mau ambil lagi KPR yang cicilannya 3 juta misalkan. Waduh. Itu teman-teman mesti berpikir ini nih, apakah si mobilnya nunggu mobil lunas dulu atau cari rumah yang lebih murah sehingga angsurannya lebih masuk akal untuk kita tambah lagi. Karena ada cash ratio nih, maksimum hutang atau maksimum kewajiban di perbankan setidaknya yang tercermin di sistem informasi debitur minimal itu maksimum berapa nih. Kebijakan bank berbeda-beda, tapi amannya ambil aja 40% lah atau 30% gitu. Yang itu maksimum, berarti ditambah nanti angsuran yang akan baru nih berapa nih gitu Pak gitu. Jadi misalkan 10 juta teman-teman masih ada angsuran 1 juta. Kalau misalkan kita ambil cash ratio-nya 40% misalkan di bank tersebut berarti 3 juta. Kalau teman-teman mau ambil rumah yang angsuran 2.500.000 misalkan, atau ambil mobil yang angsuran 2.500.000 ya masih bisa. Tapi kalau misalkan rumahnya angsurannya 5 juta misalkan, waduh, mikir lagi tuh. Kita harus cari yang lebih sesuai dengan kita punya kesehatan. Itu. Yang ketiga, pendapatan atau gaji teman-teman itu tercermin atau ditransfer di rekening. Saat ini sih kalau di Jakarta mungkin agak nggak mungkin lah kalau misalkan ada juga sih mungkin yang saya nggak terlalu ngerti. Tapi kalau di kota-kota besar biasanya sudah gaji langsung masuk di rekening, atau misalkan ada tunjangan tetap atau tunjangan area di luar gaji pokok tapi itu fix gitu, itu masuk gitu ya. Memang mungkin masih ada perbankan yang bisa mentoleransi untuk pendapatannya itu cash, tapi saya nggak recommended. Mendingan teman-teman sambil nyari rumah nih, saya masih misalkan ya teman-teman yang PNS atau di luar kota mana, di Surabaya bagus ya. Pokoknya di kota-kota tertentu yang ngambilnya itu masih nggak cash, baiknya minta nih gimana caranya dia cash, atau di perusahaan tertentu yang punya kantor cabang, kantor perwakilan di mana yang masih tidak cash misalkan, itu minta di transfer gitu minimal selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan mau ambil rumah udah dipersiapkan dulu. Terus selanjutnya adalah, ngerti ya maksudnya ya, tercermin dari rekening itu. Kalau misalkan kan ada slip gaji nih, slip gajinya 10 juta, pas di rekening 3 juta, wah kan susah tuh ininya, verifikasinya. Tapi kalau 10 juta, masuk ke rekening BRI misalnya 10 juta, benar, walaupun diambil lagi nggak masalah. Tapi itu salah satu verifikasi, walaupun nanti ada teknik verifikasi yang lain. Kemudian dokumen lengkap
jelas dan dapat dilihat dan masih berlaku. KTP kah, atau misalkan yang sering, kalau KTP sudah umum ya, sekarang juga sudah elektronik, berlaku seumur hidup. Misalkan apa ya, yang saya temukan sih biasanya SHGB nih, sertifikat. Jadi mau misalkan second ya, teman-teman mau beli rumah second, alas bukti sertifikatnya itu masih SHGB. SHGB-nya itu 1 tahun lagi misalkan mau expire, teman-teman mau ngambil KPR yang 10 tahun. Nah itu agak susah tuh, atau sudah expire bahkan waktu diajukan perbankan, wah ini udah expire nih, atau kan SHGB itu ada jangka waktunya itu sudah selesai gitu. Itu baiknya diperbaharui dulu, atau kalau teman-teman nemu case kayak gitu, ke penjualnya bilang, Pak saya maunya ini dulu, diperpanjang dulu, baru saya mau beli misalkan gitu. Nah itu perlu diperhatikan juga. Itu KTP-nya yang jelas. Kalau PBB nih biasanya, PBB-nya ada yang fotokopiannya nggak jelas ya, itu akan susah. Kalau misalkan teman-teman mau KPR, sertifikatnya nggak lengkap misalkan, di fotokopinya ada gambar ininya yang hilang, wah itu susah banget tuh. Itu dapat menjadi kendala di saat teman-teman mengajukan. Apalagi kartu keluarga, misalkan kartu keluarganya fotokopinya burem, waduh pusing deh. Buku nikahnya, surat nikahnya cuman covernya doang, waduh itu jadi nanti balik lagi, di follow up lagi sama teman-teman officernya. Susah. Mendingan yang lengkap, yang jelas kalian, kalau bisa di tag yang rapi, di submit, wah itu akan sangat membantu pihak staf bank yang akan memproses gitu. Staf bank ini ingat, bukan hanya marketingnya awalnya, tapi ada analisnya, ada apalagi verifikatornya, kemudian pejabat pemutusnya, macam-macam. Itu mungkin dari saya. Apalagi ya, silahkan komen di bawah ini. Itu dari saya, terima kasih, semoga ini bermanfaat dan sehat selalu.